Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru berharap mudah-mudahan anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Pak Guru. Tidak terasa anak-anak, hari ini kita sudah memasuki di tema 2, tematik kelas 2, bermain di lingkungan. Pada subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang pertama. Bagaimana pembelajarannya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Mari. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ini adalah tema tentang bermain di lingkunganku. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Ya, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernah kan kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah, anak? Mungkin anak ada yang pernah ya, ada yang belum. Nah, kalau belum, dicoba di rumah. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikan lagu berikut bersama temanmu. Di sini ada lagu Berdayung. Itu ciptaannya Ate Mahmud. Untuk musiknya, besok anak-anak bisa melihat di YouTube yang berjudul Berdayung. Ya, coba lagunya kita simak. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, ini adalah lagu yang dinyanyikan Benny dan Tiur. Lagu ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan anak-anak. Bunyi beraturan itu disebut nada. Nah, dalam kita bernyanyi itu ada nadanya. Berbeda ketika membaca dan bernyanyi. Nadanya berbeda anak-anak. Ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada juga yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Nah, satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Nah, kalau suatu nada dinyanyikan 2 ketuk itu tandanya ada nada tersebut lalu ditambahi tanda titik. Nah, ini dinyanyikan panjang 2 ketuk anak-anak. Nada si dinyanyikan panjang 2 ketuk. Nada la ada titiknya itu dinyanyikan 2 ketuk juga karena ada tanda titik anak-anak. Lalu ada satu buah titik di belakangnya dinyanyikan. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk anak-anak. Nadu kalau ada lagu nada pendek 1 ketuk saja. Tidak ada tanda titik di belakangnya.
Jadi ini dinyanyikan satu ketuk saja anak-anak. Maka di sini ada nada sol, la, sol, mi, re, do. Ya. Jadi di sini tidak ada tanda titiknya, maka tidak diperpanjang. Tidak memiliki atau garis di atasnya, maka nada ini nada dinyanyikan pendek. Nah, diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu. Kita bersihkan bersama, beri tanda lingkaran untuk nada yang dinyanyikan 2 ketuk. Nah, tadi lagu yang dinyanyikan 2 ketuk itu ada titik 1 ketuk di belakangnya. Kalau 1 ketuk dikasih tanda setengah lingkaran. Jadi 1 ketuk itu yang tidak ada titiknya di belakangnya, anak-anak. Nah, mi ditambahi titik di belakangnya, maka mi ini ditandai lingkaran. Ada nada re, maka re kita tandai tidak ada titik, berarti kita tandai setengah lingkaran. Do 1 ketuk berarti kita gambar setengah lingkaran. Re juga tidak ada titiknya, nah, berarti 1 ketukan setengah lingkaran. Mi di sini juga setengah ketuk, 1 ketukan, kasih tanda lingkaran setengah. Nah, re di belakangnya ada tanda titik, berarti ini panjang kan? Berarti ini kasih tanda-tanda lingkaran. Mi, nah, karena 1 ketukan setengah lingkaran. Nada re di sini ada tanda titik, berarti 2 ketukan, kita tandai lingkaran. Nah, di sini ada nada nol. Di sini adalah berhenti setengah, maka ini setengah lingkaran. Ini hampir sama anak. Ini re, di belakangnya ada titik, kasih tanda lingkaran. 1 kasih setengah lingkaran. Ini si rendah, berarti nada 7 rendah. Bukan dinyanyikan 2 ketukan, titiknya di bawah ini. Ya, kasih tanda setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Re juga setengah lingkaran. Nada mi ada titik di belakang, maka kasih tanda lingkaran. Fa di sini kasih setengah lingkaran. Nada mi ada titik di belakangnya, kasih tanda lingkaran. Dan nol di sini kita kasih tanda berhenti setengah lingkaran. Ini cara membedakan 2 ketukan dan 1 ketukan, anak-anak. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Ya. Ini perahu kertasnya diapungkan di belakangnya di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas tadi, anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas? Ya, kita menggunakan kertas, air, baskom, ya, ember atau baskom. Ya. Nah, ya. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ya. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom berisi air. Selain itu juga diapungkan di genangan air ya di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya warnanya sama semuanya? Coba kita lihat anak-anak. Apakah bentuk dan warnanya sama? Tentu tidak sama, berbeda. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus,
balok, dan lain-lain sebagainya. Benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuk-bentuk di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya. Uang, set CD, jam tangan, roda, jam dinding, cincin, donat, permukaan piring, permukaan gelas, permukaan mangkok, permukaan kaleng. Nah, kalengnya ini berbentuk tabung, permukaannya berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk persegi. Nah, ada papan catur, jendela, nah, ada jam juga, ada sapu tangan, ada bantu bata, ubin, ini ya, yang berbentuk persegi. Lalu ada benda yang berbentuk persegi panjang. Buku tulis, papan tulis, jendela, pintu. Lalu ada benda yang berbentuk segitiga. Ini ya, ada papan. Ini peringatan di jalan tol ya. Ada segitiga, ada penggaris segitiga, ada peralatan rumah, ada hanger, sandwich, ada bendera, dan sebagainya. Itu benda yang berbentuk segitiga. Ada benda yang berbentuk tabung, kaleng, gelas, baterai, pipa, itu berbentuk tabung anak-anak. Ada juga benda yang berbentuk kubus. Ada dadu, ada kardus, ada rubrik, ya, ada kotak dan sebagainya anak-anak. Benda yang berbentuk balok diantaranya adalah lemari, penghapus, ada kardus juga yang berbentuk balok, ada ini sapu untuk mencuci piring ya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, kalau memiliki wujud, otomatis kita bisa merabanya, tahu merasakannya anak-anak. Wujud benda ada 3 anak-anak, benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi berdasarkan wujudnya, benda-benda di sekitar kita itu ada 3 anak-anak, padat, cair, dan gas. Coba benda padat di sekitar kita. Ini benda-benda padat di sekitar kita anak-anak. Paling banyak di sekitar kita itu adalah benda padat anak-anak. Nah, kita akan pelajari benda cair, benda gas, dan benda padat. Ini contohnya. Lalu ini ada contoh benda cair di sekitar kita ya. Madu, sirup, minyak, saus kecap, ada air. Itu adalah benda-benda cair. Lalu ada benda gas di sekitar kita anak-anak. Nah, di sini ada balon anak-anak. Balon itu bukan benda gas. Balon itu benda padat, tetapi jika ditiup diisi di dalamnya itu ada gasnya. Ya. Lalu ada asap anak-anak. Asap mobil itu ternyata juga benda gas. Ini tabung gas anak-anak. Nah, di rumah pasti ada tabung gas ya. Tabungnya itu sendiri adalah benda gas, tapi isi di dalamnya adalah benda gas. Ada uap juga termasuk benda gas. Asap juga benda gas. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini perahunya Benny, perahunya Tiur, dan perahunya ayah. Jika digabungkan, maka bisa dijumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan perahunya ada 6, anak-anak. Nah, ini karena ada penjumlahan yang sama, ini 2 tambah 2 tambah 2, itu bisa anak-anak cari dengan cara 3 dikali 2. Nah, kenapa Kak? 3 kali 2. Jadi di sini jumlahnya ada 2-nya ada 3 anak. Nah, maka kita tulis dulu angka 3. Lalu dikali angka yang muncul di sini, perahunya 2. Maka 3 dikali 2 hasilnya adalah jumlah keseluruhan dari perahu yang ada. Sama dengan 6.
Jadi kita sudah tahu anak-anak bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, di sini Pak Guru punya 4 kotak sendok. Setiap kotak isinya ada 5. Maka kalau kita hitung keseluruhannya bisa kita cari dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ini kalau dicari dengan penjumlahan. Ini kita bisa ubah karena angkanya sama, kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian. 5-nya ada berapa, Nana? Ya, 5-nya ada 4. Maka kita tulis 4 dikali angkanya. Angka 5. Jadi 4 dikali 5. Lalu hasilnya tinggal menghitung anak-anak. 4 kali 5 itu udah berapa? Ya kita hitung keseluruhannya sendoknya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Maka hasil 4 kali 5 adalah 20. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut anak-anak. 6, ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, kita ubah dalam bentuk perkalian anak-anak. Kita cari dulu 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6-nya ada 5. Nah, maka bentuk perkaliannya 5 dikali angkanya. 5 dikali 6. Lalu hasilnya bagaimana anak-anak? Kita tinggal hitung saja. 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. Tambah 6, 30. Maka 5 dikali 6 hasilnya 30. Contoh berikutnya anak-anak. 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, bentuk perkaliannya kita cari tahu dulu. Jumlah angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bentuk perkaliannya 7 dikali berapa angkanya? Ya, dikali 3. 7 dikali 3. Hasilnya kita tinggal tambahkan saja. Jumlahan berulang 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3 lagi. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3 lagi, 21. Jadi hasilnya 21. Contoh berikutnya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Bentuk perkaliannya bagaimana, anak-anak? Ya, bentuk perkaliannya 7-nya ada 4. Berarti 4 kali 7. Hasilnya 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7 ini 21. 21 tambah 7, 28. Untuk lebih paham lagi anak-anak. 1 tambah 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 1. Banyak ya anak-anak. Maka bentuk perkaliannya berapa anak-anak? Satunya ada 8. Berarti 8 kali 1. Hasilnya berapa? Ya tinggal menjumlahkan. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8 hasilnya anak-anak. Nah, di sini Pak Guru punya 2 kelompok perahu. Setiap kelompoknya ada 3. Maka ini kita ubah dalam penjumlahan dulu 3 ditambah 3. Kalau ubah dalam perkaliannya 3-nya 2. Berarti 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 6. Nah, ada kelereng anak-anak. 3 kotak kelereng masing-masing. Dalam kotak isinya 4. Maka penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Kalau diubah dalam bentuk perkalian, 4-nya ada 3. Berarti 3 kali 4.
Ya, ada 3 kelompok, satu kelompoknya 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan kotak seluruhnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya 12, anak-anak. Ada bola dalam 4 kotak, anak-anak. Setiap kotaknya isinya 2. Ya, berarti penjumlahnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Angka 2-nya ada 4. Ada 4 kotak. Dikali angka tersebut, yaitu angka 2. 4 kali 2. Jadi masing-masing 2 bola. Ada 4 kotak. Maka jumlah semua bola ada 8. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut, anak-anak. Nah, Pak Guru punya contoh sekarang kebalikannya ya. Perkalian diubah dalam penjumlahan. 6 dikali 2 jika diubah dalam bentuk penjumlahan, maka kita menulisnya 2-nya sampai 6 kali. Berarti kita tulis angka 2 sampai 6 kali. Ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ya, kita tulis angka belakang sebanyak angka yang di depan, anak-anak. Kita tulis angka 2 sebanyak 6 kali. Lalu untuk mencari hasilnya ya kita tambahkan saja, anak-anak. Hasilnya adalah 12. 4 kali 5. Nah, bentuk penjumlahannya bagaimana, anak-anak? Yang kita tulis 4 atau 5? Yang kita tulis 5. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya, ya kita jumlahkan saja, anak-anak. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Itu hasilnya. 6 kali 7. Bentuk penjumlahannya yang kita tulis 6 atau 7, anak-anak? Ya, yang kita tulis adalah 7-nya. Sebanyak 6 kali. Berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, anak-anak tinggal menjumlahkan. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 20 tambah 7, 28. 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. Jadi hasilnya 6 kali 7, 42. Nah, teman-teman, anak-anak semuanya, ada yang unik perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Kok bisa, Pak Guru? Ya, 1 kali 0, ya 0, anak-anak. Karnalnya ada 1. Ya, 0 kali 9. Ya 0 juga. 7 kali 0. 0 juga. 20 kali 0. 0. Jadi angka berapapun dikalikan 0 adalah 0 hasilnya. Lalu keunikan berikutnya, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri, anak-anak. Jadi 1 kali 8, angka itu sendiri berapa? Ya, selain 1. Ya 8. Ya sudah. 1 kali 8, 8. 1 kali 9. Ya 9. 6 kali 1. Ya 6. 6. Nah, tidak perlu kita buat penjumlahan berulang. 20 kali 1. Ya jawabnya 20. 56 kali 1. Ya 56. 100 kali 1. Ya 100, anak-anak. Itu keunikan perkalian angka 0 dan angka 1. Nah, di video Pak Guru nanti ada cara perkalian dengan 9 dan 10. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran di tematik tema 2 kelas 2 subtema 1 pada pembelajaran yang pertama, anak-anak. Memang agak panjang, anak-anak. Nah, ini Pak Guru tidak mengurangi materi yang sesuai dengan di buku, anak-anak. Supaya anak-anak lebih memahami, anak-anak. Sampai dijumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.
Kami akhiri dulu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.